Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada materi ini selanjutnya kita akan mencoba mengulas satu persatu tata hukum yang terjadi pada zaman prakemerdekaan, yaitu di zaman Hindia Belanda, peraturan apa saja yang berlaku dan hidup kemudian ditegakkan ketika kita berbicara hukum, tata hukum di zaman era prakemerdekaan. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, ya, ingat penjajahan Jepang ini berlangsung ketika 1942 dan 1945. Jadi ketika Jepang itu berakhir ketika dibom oleh sekutu, ya, lebih tepatnya oleh sekutunya adalah Amerika, dibom di salah satu kota, ya, Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian pada tahun 45, akhirnya Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang menyerah. Baik, setidaknya ada satu, dua, tiga, empat ketika di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kita mulai dari pertama, yaitu aturan yang sempat dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang VOC. Ya, kalau saudara memahami tentang VOC, apa arti dari VOC adalah Verenigd, ya, apa lembaga yang dimana itu disebut dengan lembaga usaha dagang. Lembaga usaha dagang ini kenapa disebut VOC? Karena ada istilah yang dimana VOC itu tujuannya untuk berniaga, bertujuan mencari, ya, berdagang lah, berbisnis gitu ya. Sehingga ketika mereka datang ke Indonesia, tujuannya adalah berbisnis dan melihat situasi di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian mereka mendapatkan hak privilege, mendapatkan wilayah tanah, mendapatkan wilayah-wilayah yang dimana kemudian mereka diberikan hak khusus. Ya, hak khusus apa? Ya, mungkin mereka memiliki hak untuk mengatur wilayah tersebut, termasuk menegakkan aturan-aturan VOC. VOC memiliki hak istimewa dari Belanda. Ya, hak istimewa apa? Kalau Anda pahami, VOC memiliki hak seperti halnya mengatur sistem dagang yang dikehendaki oleh VOC, membuat perjanjian. Jadi, kalau kita berbicara subjek hukum, ya, subjek hukum suatu hukum internasional itu adalah negara. Siapa yang berhak mewakili kepentingan negara? Ya tentunya pemimpin atau orang yang mewakili kepentingan negara. Kalau di Indonesia, negara itu diwakili oleh presiden. Kalaupun diwakili oleh Menteri Luar Negeri atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu biasanya melalui penunjukan dari presiden. Nah, sama halnya dengan penunjukan tadi, VOC juga memiliki hak istimewa, yaitu sebagaimana bisa melakukan perjanjian, bisa membuat kesepakatan damai, bisa membuat kesepakatan untuk berperang. Lebih khusus lagi, VOC memiliki hak yaitu mencetak uang. Ya, meskipun cetakan uangnya eh, tentunya mengikuti negara kerajaan Belanda ya. Nah, apa yang membuat menjadi kajian ini? VOC pada tahun 1602 hingga tahun 1799, VOC ini dia bekerja sama meskipun dia hanya sebatas usaha dagang, lembaga yang dimana bergerak pada usaha dagang, tetapi dia memaksakan ketentuannya untuk berlaku di Indonesia, yaitu ketentuan yang dibuat oleh VOC. Ketentuan apa? Ketentuan yang dibuat yaitu ketentuan Verenigde Oost-Indische Company. Ketentuan apa? Ketentuan yang dibuat oleh VOC sendiri.
Jadi ini bukan ketentuan yang diatur, diadopsi dari negara Belanda, tetapi yang dibuat oleh VOC sendiri. Ketentuan apa? Ketentuan yang berlaku untuk urusan kesepakatan, perjanjian, pelaksanaan, transaksi lah ya, transaksi yang dimana untuk menguntungkan VOC. Menguntungkan VOC artinya ya VOC tentu mau menerima aturan bila itu untung buat dia. Nah, tentunya di sini ada timbal balik ya. Seperti halnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu, tentunya kerajaan tersebut juga membutuhkan bantuan dari VOC. Bantuan apa? Bantuan teknologi, bantuan tata letak, struktur bangunan, bantuan eh, pangan, bantuan sistem kerja lapangan, ya, ataupun tenaga kerja ataupun otak dalam berpikir ya, misalnya arsitektur ataupun cara pengairan ataupun cara pertanahan ya, sistem-sistem yang modern yang dibawa oleh VOC. Sehingga negara-negara kerajaan-kerajaan di pada waktu itu sangat membutuhkan gambaran, sangat membutuhkan eh, peran dari VOC, termasuk ketika mereka membeli sebuah eh, bahan pokok atau membeli hasil panen yang ada di Nusantara. Ternyata pemanfaatan VOC tidak hanya menawarkan usaha dagang, tetapi juga memanfaatkan sebagaimana menggunakan tenaga-tenaga lain yang bisa dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sehingga menimbulkan juga ketika adanya sengketa antar keluarga, sengketa antara kerajaan, VOC bisa melihat itu, mengambil celah. Tujuan VOC ya sederhana saja, minimal saya dapat keuntungan barang dagangannya murah ketika saya bisa membantu orang. Coba Anda bayangkan Anda masuk ke kelompok orang gitu ya, kemudian Anda bantu dia, pasti orang yang kita bantu kelompok tadi itu kan memberikan kemudahan akses tertentu. Ya, misalnya dikasih hamparan tanah, dikasih wilayah, dikasih izin menerapkan sesuatu gitu. Saya pikir yang menjadi salah satu keistimewaan adalah ketika ada kerajaan raja yang kemudian memberikan wilayah, ya raja mungkin tanahnya luas sekali gitu ya. Terus ada VOC, kamu punya rumah nggak di wilayah ini? Nggak punya kan? Ya ini saya kasih kamu, silakan dipakai. Bangunlah benteng misalnya kan. Bangun benteng, bang. Pakai siapa? Pakai tenaga kerja orang pribumi tentunya. Kemudian mereka setelah membangun benteng, membangun sistem apa ya namanya, membangun pemukiman juga, ajak keluarga dari mana? Dari tempat asalnya. Dan kemudian mulai diajak berbisnis dengan baik oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena kehadiran mereka juga sebenarnya kehadirannya dengan positif juga, ya. Membantu perkembangan sivilisasi atau peradaban bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan. Nah, ketika kenapa bisa menjadi perang? Ya tentunya kita tahu ya sifat kerajaan. Kita lihat ambil contoh misalnya kerajaan Singosari itu pecah gara-gara apa? Gara-gara perebutan kekuasaan. Siapa antara siapa? Perebutan kekuasaan antara raja, anak raja. Raja punya istri dua, anaknya rebutan kekuasaan. Bayangkan seperti itu salah satu anaknya kerjasama sama VOC misalnya. Akhirnya apa? Dikasih wilayah, dikasih tempat, dikasih privilege, dikasih hak khusus misalnya. Kemudian VOC akhirnya berkembang, ya berkembang, mempunyai bisnis sendiri, punya wilayah sendiri, gitu ya. Kemudian memanfaatkan itu sebagai bentuk apa? Ya mempropaganda antara kerajaan satu dan kerajaan lain. Kan gampang tuh dikasih hoax, berita hoax kepancing, marah, akhirnya apa? Perang. VOC di situ di antara keduanya untuk mengambil celah dan manfaat.
Kenapa? Ya itu kan mereka seperti halnya, mohon maaf ya, seperti halnya negara-negara penyuplai senjata. Siapa sih negara di dunia ini yang memiliki pabrik pembuatan senjata? Misalnya kita kenal senjata AK-47 dari Rusia. Coba mereka membuat senjata sebanyak itu, membuat terus senjata. Kalau hanya disimpan buat apa? Kan masih dijual belikan kan senjata itu. Ya sama halnya dengan VOC ini. Dia punya teknologi, dia punya meriam, dia punya senjata, dia punya apapun itu. Atau mungkin dia punya sistem tentara, sistem ketentaraan gitu ya. Dibantulah salah satu kerajaan tadi. Maka ada istilah di dalam kita belajar prinsip pecah belah. Kenapa? Ya ternyata kerajaan-kerajaan Islam pada dahulu, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu orang-orangnya tidak berpikir panjang. Sehingga apa dipecah belah lah sama orang berpikir logika. Dikasih senjata, difitnah sesuatu, mereka saling musuhan. Nah, kemudian VOC menawarkan jasa kan, gimana saya bantu? Ini butuh apa? Senjata, oke kita isi, ini gitu. Dapat duit, dapat wilayah, dapat privilege. Ya, sehingga itu yang terjadi ketika kita berbicara VOC. Konteks hukumnya apa? Konteks hukumnya adalah ada aturan VOC, yaitu yang di mana aturan tersebut berlaku di wilayah Nusantara, di mana wilayah itu sesuai dengan wilayah yang di mana VOC memiliki hak atas wilayah tersebut. Dalam konteks tata hukum, VOC ini bukan negara, sehingga agak aneh ketika VOC membuat aturan, ketika VOC menegakkan hukum, karena dia bukan subjek hukum, tetapi dia adalah lembaga usaha dagang dari Belanda. Kemudian singkat saja bahwa pada tahun 1799 VOC dibubarkan oleh Kerajaan Belanda. Kenapa? Ya, alasannya pertama, bangkrut. Yang kedua, ya tentu sudah tidak sesuai dengan tujuannya, yang di mana tujuannya adalah mencari usaha, mencari rempah-rempah, ternyata justru malah ya ya politik kekuasaan. Kemudian 1814 1855 ada masa Besluitenregering, yaitu apa? Terdapat peraturan pusat dan peraturan raja. Setelah VOC, kemudian raja yang di mana Belanda melanjutkan kerjasamanya dan kemudian dari wilayah tadi VOC yang dibubarkan tadi kemudian dikuasai oleh kerajaan Belanda. Raja memiliki aturan, yaitu apa? Setiap wilayah jajahan atau wilayah kolonial Belanda itu raja memiliki hak untuk mengatur, ya, menentukan siapa perwakilan raja yang di mana itu ditunjuk oleh raja untuk tinggal di wilayah tersebut. Dalam tanda kutip ini adalah wilayah yang dulu diisi oleh VOC atau wilayah yang dikuasai oleh VOC karena dia memiliki hak istimewa atau dia diberi wilayah tertentu oleh Nusantara. Di sini yang kemudian menjadi kedudukan VOC kok punya wilayah, akhirnya kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Belanda. Secara hukum, kerajaan Belanda, Raja Belanda itu punya hak untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di wilayah yang ada di luar Belanda. Sehingga raja mengangkat yang namanya gubernur jenderal. Gubernur jenderal ini kemudian menegakkan aturan yang berlaku di kerajaan Belanda. Ya, aturannya apa? Aturan yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam kerajaan Belanda. Kita tidak usah membahas detail ya, ini aturan-aturan ini. Kita sebagai pengantar bahwa oh, ternyata di Nusantara ketika zaman Belanda itu ada aturan VOC, ada aturan Raja Belanda. Nah, pada aturan Raja Belanda ini tidak banyak mengubah aturan-aturan yang ada. Artinya, semua yang berlaku dari peninggalan VOC tetap diberlakukan sebagaimana itu terjadi.
Tahun 1855 sampai tahun 1926. Nah, ini yang masa di mana sudah ada perubahan. Ternyata pengaruh raja itu sudah mulai berbeda pengaruhnya. Raja itu hanya sampai sebatas dibatasi kewenangannya. Apa yang dibatasi oleh pada masa 1855 sampai 1926, yaitu pengaruh raja terhadap wilayah jajahan dan harta tidak mutlak lagi itu memiliki atau absolutely kepentingan raja, tetapi harus diatur bersama parlemen. Parlemen dalam konteks ini berarti ada perwakilan masyarakat yang menjadi DPR di Belanda. Kemudian mereka membuat aturan bersama untuk menegakkan hukum di wilayah kolonial yang dimiliki oleh kerajaan Belanda. Artinya apa? Artinya raja tidak bisa menunjuk gubernur jenderal secara kompetensinya, tapi harus ditunjuk oleh parlemen. Parlemen itu siapa? Parlemen itu masyarakat, masyarakat Belanda. Artinya di sini penegakan hukum Belanda itu tidak serta-merta berdasarkan hukum titah Raja Belanda, tetapi penegakan hukum di Indonesia itu sudah ada campur tangan eh, masyarakat Belanda. Dan masyarakat Belanda itu jangan dipikir mereka orangnya kejam ya. Masyarakat Belanda itu adalah peradaban modern, peradaban yang manusia yang berperadaban yang dimana mereka mengajarkan supaya orang di Nusantara itu juga memiliki kepentingan yang sama, meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, dan bagaimana cara berkomunikasi secara global. Nah, sehingga aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, seperti contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya ada berbagai macam ya sebenarnya. Mereka itu tidak lagi mau dipaksakan untuk ditegakkan di dalam wilayah Hindia Belanda. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dimana masyarakat di Indonesia itu sudah memiliki hukum yang berlaku. Seperti halnya hukum masing-masing kerajaan. Ya kita tahu pada waktu 1855 sampai 1926 itu mayoritas kerajaan yang ada yang eksis dan cukup besar adalah kerajaan Islam. Sehingga apa? Ditelitilah budaya-budaya kerajaan Islam tadi. Oh, ternyata berlaku hukum agama Islam. Sehingga apa? Karena orang-orang parlemen itu orang-orang yang tidak arogansi dan tidak memaksakan, maka mereka berpikir tidak akan menjadi bijaksana kalau kita sebagai orang yang menduduki wilayah sana, tetapi masyarakat di situ tuh ternyata sudah memiliki budaya hukum. Kalau kita terapkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Belanda untuk diterapkan di wilayah Indonesia itu tidak bijak, gitu. Kenapa? Itu memaksakan hukum. Ya. Kalau yang pada masa sebelumnya di masa pemerintahan Raja Belanda tadi kan hukum Belanda harus diterapkan di wilayah VOC yang dimana ditinggalkan VOC. Tapi ketika sudah berlaku perubahan ini ya dengan reglement, maka ada campur tangan tidak bisa lagi raja absolut memberikan aturan, harus melalui peraturan bersama parlemen. Parlemen itu berarti lembaga dewan mereka. Aturan lama dicabut diganti yang terbaru. Aturan apa yang dicabut? Aturan yang dimana semuanya perintah raja. Diganti dengan apa? Dengan diganti oleh ketentuan yang disepakati oleh raja dan parlemen Belanda. Apa saja? Misalnya, poin-poin yang menjadi aturan yang berbeda dengan Raja Belanda adalah dalam konteks penegakan hukum, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa itu mulai dibagi sesuai dengan kompetensi absolutnya. Maka salah satu bentuk yang sangat mencolok di dalam tahun 1855 sampai 1926 itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dikenal dengan istilah tiga golongan penduduk. Golongan pertama disebut golongan Eropa, golongan kedua golongan Timur Asing, dan golongan ketiga adalah golongan pribumi. Apa artinya itu? Artinya di wilayah Nusantara itu diidentifikasi ada orang Eropa, yaitu otomatis dari Portugal, dari
Belanda, ya dari Inggris. Ada timur asing, orang-orang Cina, Mongol, ya Arab gitu ya. Dan yang terakhir adalah orang pribumi. Nah, tentunya karena pada masa 1855 dan sampai 1926 ini adalah masa negara Hindia Belanda, di mana negara Belanda itu mempunyai hak sebagai apa ya, yang diakui sebagai mengelola atau mengkolonialisasi wilayah Nusantara, gitu ya. Meskipun tidak semua wilayah sebagaimana Indonesia saat ini ya, yang dibayangkan tuh adalah kolonialisasi itu Jawa, Madura, atau Jawa, Sumatera, dan posisi-posisi wilayah tertentu saja, tidak semuanya. Akhirnya apa? Diberlakukanlah yang namanya tiga golongan penduduk. Konsekuensinya, tiga golongan penduduk ini memiliki sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum bagaimana? Misalnya, di wilayah Nusantara, di wilayah Hindia Belanda itu kan ada orang Eropa yang datang dari Belanda langsung. Ya, orang Eropa kan udah punya anak, punya istri. Ya, contohnya neneknya Martin Paes. Ya. Neneknya Martin Paes itu kan pendatang Belanda, datang dan lahir di Indonesia. Ya, Martin Paes, kiper timnas kita itu kan sebenarnya dia bukan orang Indonesia, Martin Paes itu. Tetapi apa? Neneknya lahir di Indonesia, makanya bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia dengan garis keturunannya. Meskipun neneknya Martin Paes itu orang Belanda, dibawa bapaknya ke Indonesia, lahir di Indonesia, gitu ya. Nah, orang Eropa berlaku hukum Barat. Hukum Barat itu apa? Yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi golongan orang Eropa itu berlaku hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan Timur Asing itu berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi antara Eropa dan Timur Asing, orang Cina, orang Mongol, orang Eropa, orang apa lagi, orang Arab itu, kalau tinggal di wilayah Hindia Belanda, mereka itu kalau ada sengketa, kalau ada transaksi, kalau ada apa namanya, praktek hukum, mereka diberlakukan hukum Barat, yaitu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa lainnya BW, bergelih wet book. Nah, menariknya di sini, saudara sekalian, ada masyarakat yang pribumi. Di sini jelas ya, masyarakat pribumi itu siapa? Masyarakat asli wilayah Hindia Belanda, yaitu orang-orang Indonesia. Berlaku hukum apa bagi orang pribumi? Mereka dengan adanya aturan parlemen regering reglemen ini tidak bisa lagi memaksakan harus pakai hukum Raja Belanda. Tetapi pakai apa? Pakai aturan hukum adat. Mereka secara berperadaban tinggi kemudian mengatakannya sudah bagi orang pribumi kita nggak akan memaksakan pakai hukum BW. Tapi silahkan saudara hormati dan jalankan apa yang sudah menjadi budaya saudara, yaitu kita kasih nama. Nah, dalam dalam konteks ini Belanda kemudian membuat istilah bagi praktek hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi, dikenal dengan istilah adat reh. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia disebut dengan hukum adat. Hukum adat ini berlaku hanya khusus pribumi. Tapi di dalam aturan selanjutnya, ya, bahwa yang namanya pribumi itu juga dapat diberlakukan BW bila pribumi itu menghendakinya atau setidaknya pribumi itu memang mau tunduk dengan hukum BW. Siapa-siapa orang yang mau bertunduk dengan hukum BW, mohon maaf, siapa-siapa orang pribumi yang mau tunduk dengan BW, yaitu mereka yang sudah mau atau sudah mengenal BW dengan baik sehingga dan mereka berinteraksi dengan orang-orang tidak hanya orang pribumi. Contoh, kita mengenal bahwa banyak generasi muda pada zaman itu yang sekolah di Belanda, mengenal pendidikan. Meskipun ada yang tidak berpendidikan, tapi banyak juga yang kemudian melanjutkan pendidikannya. Nah, orang-orang semacam ini, kalau mereka pulang ke Indonesia, ke Hindia Belanda, mereka juga dikenalkan atau dipersilahkan tunduk pada hukum BW. Artinya tidak harus dengan hukum pribumi atau dengan hukum adat. Nah,
Hal yang kita harus pahami di sini pada zaman Regeling-Reglement tahun 1855, 1926 itu ada BW. BW itu menetapkan adanya penduduk. Jadi Hindia Belanda itu ada tiga golongan penduduk. Dan masing-masing penduduk ini punya hukumnya masing-masing. Eropa dan Timur Asing pakai BW, khusus untuk pribumi menggunakan hukum adat. Dan harus digarisbawahi di sini, hukum adat itu bukan lahir karena istilah dari pribumi. Hukum adat itu lahir dari seorang yang bernama Snok Hugrons. Ya, Snok Hugrons itu orang Belanda yang kemudian memperkenalkan istilah adat, adat law, adat reh. Baik. Kemudian masa Indische Stadregeling 1926-42, yaitu peraturan tata negara Hindia Belanda. Nah, baru tahun 1926 sampai tahun 42 inilah ya secara resmi. Jadi tahun 1926 ini kan sempat apa ya, posisi negara Hindia Belanda ini kan sempat mau diambil alih gitu ya, dan sempat dipastikan oleh Inggris bahwa ini adalah wilayah Belanda. Nah, Indische Stadregeling tahun 1926 ini menunjukkan bahwa adanya tata negara Hindia Belanda yang dimana namanya sudah jelas Hindia Belanda. Maksudnya apa? Maksudnya penggunaan negara bukan Belanda tapi namanya negara Hindia Belanda. Dasarnya apa? Indische Stadregeling 1926 sampai 42. Jadi kalau kita lihat dulu ada timnas Indonesia pernah main di Piala Dunia sekali ya. Itu isinya dengan menggunakan tata negara nomenklaturnya Hindia Belanda. Sejarahnya mulai tahun 1926 sampai 442. Nah, itu ya aturannya. Aturannya bagaimana hukumnya? Hukumnya sama dengan BW. Cuman bedanya ada kesepakatan, ada bukan kesepakatan, ada ketentuan yang dimana wilayah tersebut sudah menjadi subjek sendiri dengan kedudukannya mandiri dalam konteks tata negara disebut dengan Hindia Belanda. Lalu siapa presidennya, siapa ininya? Semuanya masih merujuk pada negara Belanda. Cuman dia punya menjadi subjek entitas sendiri. 42 sampai 45 di Indonesia, wilayah Hindia Belanda dijajah Jepang. Ya. Jadi Hindia Belanda selesai tahun 42 itu. Kenapa? Karena datang Jepang. Jepang kemudian membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 42 yang disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Militer Jepang. Meskipun Jepang menguasai wilayah bekas Hindia Belanda, ya, tetapi dalam praktek hukumnya kan nggak mungkin buat undang-undangan, sehingga memberlakukan Undang-Undang 1 Tahun 42 yang dimana apa-apa hukum yang berlaku di zaman Hindia Belanda tetap berlaku pada masa pemerintahan militer Jepang. Oke, jadi bisa dipahami bahwa ada setidaknya yang harus dipahami ketika masa 1855 sampai 1942 ini ya, masa kolonial Belanda ini ya. Kemudian habis masa ini, setelah secara resmi negara Hindia Belanda itu ada tahun 1926 sampai 42. Tapi negara ini ada ini sebagai negara jajahan atau negara, kalau ibarat Inggris sama Australia itu negara persemakmuran. Kemudian Jepang datang 42 mengusir Belanda. Belanda cabut dari wilayah Hindia Belanda. Maka datanglah Jepang. Jepang tahun 1942 sampai 1945. Cuma 3 tahun ya di Indonesia. Oke. Lalu setelah itu gimana? Setelah 1945 Indonesia kan merdeka. Kenapa? Karena ketika Jepang dibom sama sekutu, nah,
pada saat itu juga Jepang menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syaratnya artinya apa? Semua wilayah jajahan Jepang atau Jepang menduduki wilayah itu dilepas begitu saja, cabut dia, cabut dan tidak kembali lagi sehingga pada saat itu Belanda sudah tidak ada sebagai kolonial karena sudah diusir Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, tahun 1945 ini posisi disitulah Indonesia kalau bahasa hukumnya itu tanpa ada kekuasaan yang sah gitu. Maka anak-anak bangsa pada waktu itu kemudian meminta, kemudian memaksa untuk segera diproklamasikan Indonesia. Baik, tata hukum pasca kemerdekaan. Nah, tata hukum itu berarti kita berbicara hukum yang paling dasar, yaitu apa? Konstitusi. Jadi kalau saudara kau bertanya, what is the meaning of dasar hukum atau konstitusi? Konstitusi adalah sebuah hukum dasar yang digunakan sebagai pedoman atau tegaknya suatu negara. Maka dari itu, dalam membuat aturan tidak boleh melanggar konstitusi. Ya. Konstitusi itu adalah bagian dari dasar hukum yang harus dilindungi setiap hak-haknya. Oke, di Indonesia setelah merdeka, kan Indonesia merdeka tahun 1945, itu udah punya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Setidaknya yang digunakan sebagai syarat berdirinya sebuah negara itu harus ada hukum. Apa hukumnya? Yang pertama adalah hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dasar ini ya tentunya beda dengan yang sekarang ya. Undang-undang pada awal Indonesia merdeka itu sangat sederhana isinya. Kapan berlakunya? Berlakunya undang-undang dasar yang dengan naskah asli itu ketika tahun 1945 sampai tahun 49. Loh, kenapa? Kenapa? Karena ada isi dari konstitusi itu yang kemudian menjadi permasalahan hukum dalam penegakan tata negara di negara kita. Kemudian ada pergolakan dinamika politik. Saudara, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Saya pikir sejarah ini sudah ada ya ketika kita di bangku menengah ya. Ada yang namanya Konstitusi RIS. RIS itu apa? Republik Indonesia Sementara. Kenapa? Karena tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang naskahnya asli. Kemudian tahun 50 sampai 59 ada lagi perubahan Undang-Undang Dasar Sementara. Artinya apa? Dibuatlah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang bersifat sementara. Kemudian tahun 59, ya kita tahu ya sejarah tentang dekret presiden ini ya, yang dimana ini menjadi ajang untuk menyatukan semua wilayah di Indonesia. Karena tidak semua wilayah di Indonesia itu pada awal Indonesia merdeka itu bersatu. Ya. Kemudian dengan adanya dekret presiden itu eh, menciptakan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana negara itu ya menggabungkan seluruh wilayah dari Aceh sampai Papua, yang dimana kalau kita mendengar cerita bagaimana pembebasan Papua itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam armada tempur ya untuk melepaskan dari Belanda yang tidak rela, ya, Belanda yang tidak rela meninggalkan Indonesia. Ya, jadi ketika dari tahun 45 sampai 59 itu negara kita itu masih diganggu sama pemerintahan Belanda yang tidak rela melepas sepenuhnya wilayah Indonesia. Akhirnya satu persatu sudah diperjuangkan sehingga secara khusus pengakuan seluruh wilayah Nusantara diakui oleh PBB
maka Indonesia benar-benar negara kesatuan dari Aceh hingga Papua. Sehingga apa? Sehingga apabila kita mengatakan bahwa dari Aceh sampai Papua itu wilayah Indonesia, kita harus perjuangkan itu. Karena memang diperjuangkan oleh bangsa kita. Kalau kita lihat Timor Leste ya, Timur Timur dulu ya. Timur Timur itu sejarahnya dulu ada wilayah Portugis yang dimiliki oleh kerajaan Portugis. Nah, kemudian diperjuangkan sama Indonesia. Perang, ya sama menguasai wilayah. Kemudian Portugis tidak mau menyerah dan akhirnya ya intinya menyerahkan kepada Indonesia. Cuman gitu ya, cuman ya ini saya tidak memperdalam sejarah ini tapi singkatnya saja tahun tahun 2001 apa ya? Ya nanti Anda bisa tahu ya ketika akhirnya pemerintahan Portugis bersama dengan rakyat Timor Timor Timur ya, Timor Timur itu kemudian berusaha dengan gerakan militer di sana juga meminta kepada negara Indonesia untuk melepaskan wilayah Timur Timur. Indonesia sebagai negara berdaulat tidak mau melepaskan. Hanya saja akhirnya disarankan oleh PBB untuk melakukan yang namanya pemungutan kesepakatan suara. Ya. Jadi apa? Disuruh memilih masyarakatnya. Apa yang terjadi? Ya oke, disarankan itu akhirnya presiden waktu itu presidennya Habibie ya. Oke, menerima dan silakan dilakukan pemungutan suara atau voting mau ikut Indonesia atau mau berdiri sendiri. Akhirnya sebagian besar masyarakat memilih untuk berdiri sendiri. Ya, yang terjadi kemudian Indonesia dengan gentleman melepaskan Timur. Itu tahun 2001 ya, Pak. Ketika masa transisi Presiden Habibie. Nah, sampai tahun 1998 ini masih menggunakan Undang-Undang 1945 hasil dekret. Baru kemudian Undang-Undang Dasar tadi itu diamandemen ya, mulai tahun 99. Apa isi amandemennya? Jadi amandemen yang benar-benar menggunakan hasil Undang-Undang Dasar diamandemen dengan sesuai kebutuhan dalam bentuk negara demokrasi, negara hukum, negara kesatuan, dan dibuat ketentuan yang dimana bagaimana presiden dipilih, bagaimana DPR dipilih, ya, siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa lembaga negara yang bisa ada di Indonesia, itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kekuasaannya seperti apa, hak-hak masyarakatnya apa, haknya seperti apa, karena kita mengetahui pada zaman Orde Baru, meskipun itu sudah diatur hak kebebasan berpendapat, tetapi penegakan tidak ada. Kemudian diatur juga ya yang diatur secara mendalam adalah kebebasan hak-hak yang harus diberikan kepada masyarakat itu apa saja. Hak untuk hidup, hak dasar, hak itu harus jelas lembaga negara itu seperti apa saja yang bisa hidup di negara Indonesia. Ya, misalnya kita tahu adanya DPR, adanya lembaga peradilan, adanya lembaga eksekutif. Ya. Siapa yang paling tinggi lembaganya? Kalau dulu yang paling tinggi adalah MPR. Jadi MPR bisa memilih presiden. Ketika sudah diamandemen, presiden MPR tidak ada lagi. Mohon maaf, MPR tidak ada lagi. Kemudian diamandemen lagi, MPR ada, tetapi memiliki batasan kewenangan. Yang bisa memilih presiden hanyalah DPR. Kalau dulu kan DPR belum tentu menjadi anggota MPR dan MPR mempunyai hak untuk memilih presiden, memberhentikan, mengangkat dan sebagainya. Sekarang diubah ya, presiden dipilih oleh masyarakat. Kalau dulu presiden dipilih oleh dewan, dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang MPR itu hanya sebatas kepanjangan dari DPR yang merangkap jabatan menjadi MPR. Atau ya dia diawali dari DPR kemudian menjadi MPR. Nah, undang-undang yang amandemen sekarang ini yang perlu kita garis bawahi, sudah berapa kali
Ya, sejak tahun 99 pertama kali diamandemen, kemudian Undang-Undang Dasar ini diamandemen sampai ke berapa kali? Ya, ini saudara harus bisa mengetahui itu. Amandemen pertama itu amandemen pertama itu apa yang menjadi pokok pentingnya? Amandemen kedua apa pokok pentingnya? Amandemen ketiga, empat, dan kelima itu apa pokok pentingnya? Ini saudara harus paham. Karena apa? Ya namanya Undang-Undang Dasar itu harus menyesuaikan dengan hak kebutuhan masyarakat dan berkembang. Misalnya, kalau dulu kan presiden seumur hidup, kan nggak benar itu. Presiden seumur, maka dibuatlah presiden ya harus bisa dipilih. Kan dulu kan Presiden Soeharto misalnya, itu berapa kali pemilu itu? Setahu saya kalau dia 32 tahun berarti dibagi 5, 6 kali pemilu. Kan tidak bijak. Maka dibuat amandemen. Presiden hanya bisa 2 kali masa pemilihan. Jadi misalnya ya jadi presiden sekarang 5 tahun kemudian 2 kali udah cukup berarti nggak bisa maju maju lagi. Kalau tidak begitu nanti akan terus-terusan presidennya. Meskipun karena ya suara bisa dicari kan, tapi yang namanya konstitusi harus mengatur secara tegas. Oke, saya punya gambaran dan meminta saudara untuk mencari tahu sejak tahun 99 sampai 2020-an ini ya, itu sudah ada berapa kali amandemen dan apa pokok-pokok amandemennya. Ini saudara harus pahami baik-baik. Baik, saya pikir cukup pemahaman dan penjelasan ketentuan-ketentuan tata negara yang ada sebelum prakemerdekaan dan yang ada setelah kemerdekaan. Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.